banyak sekali orang yang mempertanyakan bahwa lu yakin lu mau jadi atlet aja, lu yakin lu nggak mau kuliah, emang lu jadi atlet bisa dapat apa, bisa menjanjikan apa, masa depan lu mau gimana? Kalau kita ngomong nih, Edgar ini kan masih muda banget, berarti apalagi dulu mulai wushu di kelas 3 SD gitu, dimana karir sebagai atlet itu sendiri belum terlalu dipandang sebagai sesuatu yang wah gitu kan. Kalau misalnya orang ditanya cita-citanya apa sih, ya dokter atau jadi astronot kayak gitu-gitu, jadi pilot kan masih seperti itu ya. Jadi pebisnis dan lain sebagainya itu adalah hal-hal yang dianggap oleh orang-orang kebanyakan sebagai sesuatu atau sebagai karir yang menjanjikan gitu. Sedangkan karir sebagai atlet itu sendiri kan tidak terlalu dianggap gitu. Nah, pernah nggak ada pengalaman-pengalaman Edgar di lingkungannya Edgar sendiri yang memberikan tanggapan-tanggapan yang mungkin kurang enak atau kurang positif gitu terhadap pilihan Edgar untuk menjalani karir atau hidup sebagai atlet wushu? Bisa dibilang banyak ya, yang banyak banget orang yang mempertanyakan pilihan hidupku sebagai atlet. Karena kan aku emang udah dari kecil. Terus di saat lulus SMA pun aku memiliki pilihan untuk kuliah dan latihan atau latihan aja. Aku diskusi sama orang tua, aku bilang aku mau latihan aja. Karena aku kuliah pun aku nggak tahu aku mau ambil jurusan apa. Dibanding aku membuang-buang waktu dan membuang-buang uang dan membuang-buang konsentrasi, mendingan aku fokus ke satu titik, aku bilang. Aku lebih bisa fokus di satu titik dan menekuninya sepenuh hati. Dibanding aku menjalankan dua-duanya setengah hati, lebih baik aku menjalankan satu dengan sepenuh hati. Orang tua pun setuju, karena dari pihak papa pun juga bukan lulusan kuliah, papa lulusan SMA. Jadi papa mengerti bahwa kehidupan itu bukan hanya tentang semua pelajaran yang kita pelajari. Semua pelajaran itu juga kita bisa ambil dari mana aja. Bukan hanya dari dosen atau dari sekolah. Jadi papa menyetujui, dan akhirnya aku memilih untuk menjadi atlet aja. Dan di saat itu dari guru aku, dari teman-teman, bahkan dari orang tua murid wushu pun, banyak sekali orang yang mempertanyakan bahwa lu yakin lu mau jadi atlet aja, lu yakin lu nggak mau kuliah, emang lu jadi atlet bisa dapat apa, bisa menjanjikan apa, masa depan lu mau gimana. Dan mungkin karena aku tipe orang yang bukan memikirkan apa yang orang pikirkan, karena aku jujur di pikiran aku benar-benar gak kepikir banget mau ambil kuliah apa dan mau ngapain. Itu tuh benar-benar aku nggak punya pikiran sama sekali. Jadi aku dengan kepala batu aku cuman kayak mengiyakan, ya nggak tahu. Aku bilang cuman ya nggak tahu. Tapi ya apapun yang mereka omongkan juga nggak masuk ke dalam pikiran, nggak ada masuk ke dalam hati. Karena dalam hati aku juga yang penting orang tua aku mendukung, keluarga mensupport, dan aku melihat ada potensi, jadi aku jalanin aja. Dibandingkan aku memikirkan apa yang orang ngomong, apa yang orang katakan, itu kan malah jadinya jadi beban di pikiran, beban di hati. Jadi lebih merasa anxious ya. Kalau misalkan kita pikirin bahwa, aduh, gue jadi atlet, bener gak sih? Nih, aduh, jalannya gimana ya? Jadi aku lebih ke diri aku, bahwa ya dari diri juga udah yakin, ya udah yakin lah jadi atlet. Jadi ya udah, apapun yang orang katakan juga, ya udah iyain aja. Ya lihat nanti dah, lihat nanti. Kan ujung-ujungnya apapun yang kita lakukan juga yang menjalankan kita, yang merasakan kita. Jadi kalau kesusahan pun kita yang kesusahan, mereka juga tidak akan membantu di saat kita kesusahan kan. Jadi ya aku lebih, yang penting orang-orang di sekitar aku mensupport, aku juga yakin,
aku melihat ada potensi, ya udah, aku pilih jalan itu. Jadi ya lebih ke situ sih, aku lebih nggak mikirin apa yang orang pikirkan, apa yang orang katakan, karena ya itu kembali lagi, aku karena sudah yakin dan aku melihat potensi dan orang tua semua mendukung, jadi ya aku yakin dengan pilihan aku di saat waktu itu. Dan ternyata di saat setelah Asian Games, itu perhatian pemerintah tuh sangat luar biasa. Atlet-atlet mulai diperhatikan, diberi pekerjaan, PNS, lalu diberi bonus, diberi gaji tiap bulan. Dan sekarang malah banyak banget orang yang mengatakan, aduh pengen deh jadi atlet. Aduh, tahu gitu gue dulu jadi atlet. Ada malah yang mengatakan, untung lu terusin jadi atlet. Dari guru pun dari yang pertama suruh kuliah, bahwa kamu tuh tetap harus kuliah. Nanti kan kalau kamu udah nggak jadi atlet gimana, gitu kan? Sekarang mereka tahu aku dapat PNS, dapat bonus, dapat gaji, mereka yang kayak, oh iya bagus deh, kamu waktu itu nggak memecah fokus kamu. Jadi dibanding aku melawan apa yang mereka katakan, aku berdebat, lebih baik aku tunjukkan dari hasil aja sih, gitu. Iya. Wah, nice. Apalagi karena waktu itu mungkin sebelum ada pembuktian itu ya, kayak orang ngomong itu banyak banget pasti yang kanan kiri ya. Mungkin not encouraging, tapi more to discouraging, yang bikin kita kayak bisa kadang-kadang malah kalau terlalu dipikirin malah jatuhin mental, malah bikin nggak semangat dan lain sebagainya. Tapi itu tadi adalah contoh fokus benar-benar bukan cuma fokus dalam pertandingan, tapi fokus dalam mensaring atau memfilter apa aja sih yang kita butuhkan, apa yang kita perlu dengarkan, apa yang kita, cukup tahu lah mendengarkan orang ngomong, oke, mereka punya pandangan seperti ini, berarti itu saatnya aku membuktikan yang lain gitu misalnya. Tapi kayak kita tahu ketika kita filter, ini loh dari keluarga ini yang memberikan sesuatu yang positif, itu yang aku perlu dengarkan, itu yang aku perlu internalisasi ke dalam diriku yang akan berguna buat aku ke depannya.